Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, jamaah Masjid Nur Salam yang Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmatnya tersebut, kita dengan sempurna menunaikan kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, kita dapat berkumpul di sini di dalam sebuah majelis ilmu yang penuh dengan berkah insyaallah taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang artinya, tidaklah suatu kaum memasuki salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Apa yatluna kitab Allah? Membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, dan mempelajari Al-Qur'an tersebut agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, agar menjadi penuntun bagi kita, petunjuk bagi kita. Yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali tidaklah as-sakinah, ketenangan itu akan meliputi di dalam diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengelilingi mereka, meliputi mereka semuanya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengepakkan sayapnya, akan melindungi kita dengan kita niat yang baik, yaitu dengan menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuji-muji kita semua, akan menyebut nama-nama kita semua di hadapan para malaikatnya. Tentu ini merupakan sebuah keutamaan yang diberikan kepada para penuntut ilmu.
Jemaah kaum muslimin, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau, mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita menyadari bahwasanya hidup di dunia tentu tidak ada yang selalu bahagia. Tidak ada yang selalu senang. Kondisi kita pasti akan diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi sempit, dengan kondisi sulit, dengan kesedihan, dengan ujian sakit dan ujian-ujian yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu tidaklah ironi, karena dunia ini tentunya adalah darul bala, tempatnya ujian. Jika kita mengharapkan hidup di dunia ini dengan hidup yang nyaman, hidup yang tenang, hidup yang selalu bahagia, hidup yang selalu senang, tidak mendapatkan ujian apa-apa, maka kita salah, karena bukan di sini tempatnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam sebuah kitab Az-Zuhud yang dikarang oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in yang bernama Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza sulika bika tariqul bala faqarra 'ainan wa tib nafsan. Jika jalan yang engkau tempuh, jalan yang engkau lalui di dunia ini adalah tariqul bala, jalan yang penuh dengan kesusahan, jalan yang penuh dengan ujian, jalan yang penuh dengan kesulitan, maka faqarra 'ainan wa tib nafsan, bersyukurlah, berbahagialah. Faqad sulika bika sabilul anbiya'i was salihin, karena jalan yang penuh dengan ujian itu, jalan yang penuh dengan rintangan itu merupakan jalannya para nabi, jalannya as-salihin, orang-orang saleh. Wa idza sulika bika sabilur rakha, tapi yang menjadi masalah adalah jika kita di dunia yang penuh dengan ujian ini kita mengharapkan jalan yang mulus, jalan yang tidak ada ujiannya sama sekali, maka fabki ala nafsika. Apa? Fabki ala nafsika? Tangisilah dirimu. Kenapa tangisilah dirimu? Fabki ala nafsika faqad khulifa bika sabilahum, karena sesungguhnya jalan yang engkau lalui ini bukan jalannya mereka, bukan jalannya para nabi, dan juga bukan jalannya para orang-orang saleh. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Yang pertama adalah kematian. Dua hal yang dibenci oleh anak cucu Adam. Yang pertama adalah kematian. Padahal kematian ini adalah hal yang lebih baik daripada hidup bergelimpang dosa, hidup bergelimpang maksiat, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ataupun syubhat. Ataupun yang kedua, anak cucu Adam juga membenci yang namanya qillatal mal. Apa qillatal mal? Kemiskinan atau sedikitnya harta benda. Padahal
sedikitnya harta benda itu aqallu lil hisab, akan menyebabkan sedikitnya harta itu akan menyebabkan hisab kita ini menjadi ringan. Jadi hisab kita tidak akan berat. Kalau harta kita banyak, tentunya hisabnya akan banyak. Kita akan lebih lama lagi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah. Yang artinya tidaklah akan beranjak kedua kaki anak cucu Adam nanti pada hari kiamat. Hatta yus'al, sampai ditanya empat apa? Empat perkara. An umrihi fima afna, wa an ilmihi fima amila, wa an malihi min aina iktasaba, wa fima anfaqa. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah. Yang artinya dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan umurnya itu? Untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal yang bermanfaat, atau wal'iyadu billah, untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmunya juga akan ditanya. Apa yang kita ketahui itu akan ditanya. Ilmu akan menjadi hujjah atas kita semuanya. Apakah kita mengamalkan apa yang kita ketahui atau tidak? Yang ketiga adalah wa'an malih, hartanya itu akan ditanya. Harta kita akan ditanya, dari mana kita dapatkan harta tersebut. Wa fima anfaqa, dan untuk apa kita belanjakan harta tersebut. Kemudian yang terakhir, wa an jismihi, tubuhnya yang sehat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dia dihabiskan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita harus menyiapkan jawaban yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa dijauhkan dari siksa Allah nanti. Maka dari itu jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memiliki visi, bukan hanya di dunia, akan tetapi visi itu kita bawa nanti sampai kita ke akhirat, sampai kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam kitab yang lain, dalam judul yang sama, yaitu Az-Zuhud, yang dikarang oleh Abdullah ibn Mubarak, salah seorang tabi'in juga. Di dalam kitab tersebut beliau menukilkan salah satu perkataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa perkataan dari Umar? Ma ubari ala ayyi halin asbahtu, ala ma uhibbu aw ala ma akrah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh aku tidak peduli nanti di pagi hari aku dalam kondisi apa. Apakah aku dalam kondisi yang aku sukai, atau aku dalam kondisi yang tidak aku sukai. Aku tidak peduli nanti aku dalam kondisi yang aku sukai atau yang tidak aku sukai. Li'annani la adri, karena sesungguhnya aku ini tidak mengetahui kebaikan itu dari kondisi yang mana. Bisa jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, akan tetapi yang engkau benci itu justru lebih baik untukmu. Jadi yang mengetahui hikmah-hikmah yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi pada diri kita masing-masing, itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita tidak diperbolehkan untuk lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sebuah permasalahan, jika kita mendapatkan masalah, kemudian kita mengeluh, kita tidak suka dengan masalah tersebut dan kita ingin keluar dari masalah tersebut, ketahuilah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, justru dengan adanya masalah tersebut hendaknya kita bermuhasabah, hendaknya kita introspeksi diri. Apakah masalah tersebut datang karena dosa-dosa kita? Apakah masalah tersebut datang karena kesalahan-kesalahan kita? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Aku tidak mengetahui kebaikan mana yang akan aku dapatkan dari kondisi-kondisiku. Apakah aku senang atau aku bersedih? Jadi asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, fahuwa syarrul lakum, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu tapi sesuatu itu ternyata buruk bagimu. Jadi yang kita kedepankan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sampai mana? Ada yang masih ingat? Apakah dicatat jamaah kaum muslimin? Salat. Wa tuqimas shalah. Sahih? Sudah kemarin. Sudah ya? Sekarang Nah, kita satu hadis ketika itu sahih, membahas satu hadis tentang apa itu Islam, ya kan? Ya. Sekarang sholat, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Kalau kita melihat begitu banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk sholat atau mendirikan sholat dengan kata wa aqimus shalah, wa aqimus shalah, wa aqimus shalah. Bukan hanya sallu dan sallu, tapi aqimus shalah, dirikanlah salat, aqimus shalah, dirikanlah salat, dan aqimus shalah, dirikanlah salat. Bagaimana di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Banyak para ulama yang mendefinisikan salat itu apa? Di antaranya adalah Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz ini pernah mengatakan begini, fa idza kana yusalli wa ma'a hadha muqimun 'ala al-ma'asi fa hadha ma'nahu annahu lam yu'addi as-salata kama yanbaghi. Masya Allah. Beliau mengatakan kalau seandainya seorang yang melakukan salat tapi dia terus bermaksiat kepada Allah, berarti salatnya belum sebenarnya. Salatnya itu belum sebenarnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ada yang mengatakan dari para ulama, anna salata tashtamilu ala syai'aini. Sesungguhnya salat itu terdiri dari
dua hal, 2 poin. Yang pertama, salat itu harus bisa ala tarkil fawahish wal munkarat. Dengannya harus bisa seseorang meninggalkan al fawahish, hal-hal yang keji, wal munkarat, dan kemungkaran. Inna muwadhabataha tahmilu ala tarki dzalik. Faqad jaa al-hadits min riwayat Imran bin Abbas marfu'an, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu min Allah illa bu'dan. Masya Allah. Ini ada sebuah hadis yang marfu'. Kalau marfu' itu berarti yakni dari sahabat. Malam tanhahu salatuhu, barang siapa yang salatnya ini tidak tanhahu, tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, lam tazidhu minallahi illa bu'an, maka salatnya ini tidak akan menambahnya, yakni mendekatkan jaraknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan salatnya dia dan itu tidak mencegahnya kepada hal-hal yang keji dan mungkar, maka justru yang dia salat itu, salatnya itu akan menjauhkan jarak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah asar yang lain, Al-Imam Ibnu Aun Al-Ansari, "Idza kunta fi salatin fa anta fi ma'ruf." Jika engkau salat, pasti engkau dalam kebaikan. Ya. Jika engkau salat, pasti engkau dalam kebaikan. Enggak ada salat yang buruk, itu tidak ada. Waqad hajazatka 'anil fahsya wal munkar, karena salat ini menghalangimu untuk kemungkaran, untuk berbuat kemungkaran, untuk berbuat sesuatu yang buruk, untuk berbuat maksiat. Walladzi anta fihi min dzikrillahi akbar, karena engkau juga di dalam salat itu engkau sedang memuji Allah, engkau sedang berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Kita sering mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Subhanallah bil azim, Subhanallahil a'la. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini merupakan lafaz salat yang tentunya ini berarti kebaikan semuanya. Yang ini berarti zikir semuanya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah salat apa? Wa tu'addiya az-zakah, dan engkau menunaikan zakat, membayar zakat. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Karena jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dari kaum muslimin yang sangat pelit dengan hartanya. Padahal zakat ini merupakan zakat yang wajib, yang harus dikeluarkan, yakni sedikit dari harta yang dia miliki, sedikit bagian dari harta yang dia miliki, ya. Akan tetapi dia sangat kikir, dia sangat pelit, tidak mau menginfakannya, tidak mau mengeluarkannya. Padahal zakat ini adalah amalun muta'addin. Apa amalun muta'addin? Yang mana manfaatnya itu bukan hanya untuk diri kita masing-masing, untuk diri kita, akan tetapi manfaatnya itu akan menyebar. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang miskin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian yang selanjutnya setelah wa tu'addiyaz zakat adalah wa tasuma Ramadan. Dan engkau berpuasa di siang Ramadan, itu merupakan Islam. Jadi bukan Islam KTP, ya, salat tidak, zakat tidak, apalagi puasa. Ketika mendengar bahwasanya puasa ini sebulan lamanya 30 hari, jangankan 30 hari, seminggu saja dia masih bolong-bolong, masih belum sempurna puasanya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan sebagai penggugur dosa. Makanya disebut Ramadan karena tarmudu az-dzunub. Apa tarmud? Tarmud itu membakar. Ya, membakar dosa. Maka bagaimana mungkin kita sebagai muslim justru malah memiliki sikap yang sedih, memiliki sikap yang khawatir jika nanti datang bulan Ramadan kita tidak lagi bisa makan di siang hari, di pagi hari. Kita harus menahan lapar, menahan haus sampai tenggelamnya matahari. Maka jemaah kaum muslimin, ini masih banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengaku Islam, akan tetapi ternyata puasanya masih bolong-bolong, atau bahkan sebulan full dia tidak berpuasa. Wal'iyadzubillah. Padahal tidak ada uzur, padahal tidak sakit, tidak dalam keadaan safar, akan tetapi dia dengan sengaja membatalkannya. Ini merupakan dosa yang besar. Jangan hanya kita menjadi Islam yang hanya di KTP saja, bertuliskan agama kita adalah Islam, akan tetapi ternyata kita jauh dari nilai-nilai keislaman. Kemudian yang ke berapa ini? Kelima, ya. Yang kelima adalah apa? Wa tahujjal bait. Engkau menunaikan ibadah haji. Ini ibadah haji jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini tentunya jika mampu. Jika seseorang dimampukan untuk pergi ke tanah suci, maka diwajibkan baginya untuk pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan ini, kewajiban ini akan melekat seumur hidup. Akan tetapi jika sekali saja kita sudah menunaikannya, maka sudah gugur kewajiban kita. Karena tentunya kewajiban ini hanya melekat satu kali seumur hidup kita. Kemudian Islam disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah al-amru bil ma'ruf. Islam itu adalah kita memerintahkan kema'rufan, memerintahkan hal-hal yang baik. Tentunya hal-hal yang baik ini adalah sesuai dengan ad-dalil, sesuai dengan dalilnya yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada sebuah dalil ayat apapun di Al-Quran maupun perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW yang ada di hadisnya itu merupakan kebatilan. Tidak ada. Semua yang tercantum di dalam mushaf Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak ada yang tidak baik. Justru yang tidak baik itu adalah hukum-hukum manusia. Ya, justru yang tidak baik itu adalah pemikiran-pemikiran manusia yang menyimpang. Justru yang tidak baik itu adalah pemahaman-pemahaman manusia yang dengan melihat sebuah masalah yang bukan atau yang tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan agama ini berdiri karena apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar.
dengan nasihat. Maka sungguh sangat celaka orang yang diberikan nasihat akan tetapi justru malah menolaknya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang ra'a, yang melihat kemungkaran di hadapannya, falyughayyirhu, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan dengan tangannya. Fa illam yastati, tapi kalau dengan tangannya dia tidak mampu, dengan tangannya dia tidak bisa, fabi lisannya, dengan lisannya. Dengan lisannya tidak mampu, maka dengan diingkari dengan hati. Hati kita mengingkari. Jangan malah hati kita malah mengiyakan, malah hati kita meridhai, malah hati kita menyukai. Jangan. Hati kita harus mengingkari. Nanti kita akan lanjutkan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa 'aziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullahu jami'an. Itulah agama kita, agama Islam, di mana agama Islam tentunya tidak meridai segala bentuk kemungkaran yang dibiarkan saja, yang tidak dirubah, yang tidak ditegur. Maka sungguh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang diberikan nasihat kemudian dia mengatakan alaika binafsik, urusilah dirimu sendiri. Karena ini merupakan perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, abghadul kalami ila Allah an taqula alaika binafsik idza qila laka ittaqillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika ada orang yang berkata kepadamu, alaik ittaqillah, wahai saudaraku, janganlah berbuat demikian, itu dilarang. Wahai saudaraku, jangan engkau dekati perbuatan yang keji, itu dilarang. Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia mengatakan alaika binafsik, uruslah dirimu sendiri. Ini merupakan perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullahu jami'an. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan, kemudian kita ambil dan kita amalkan ilmu-ilmunya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian kita tutup majelis ilmu kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.